Sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya nih, ke menu intinya nih. Kita masuk ke perencanaannya. Di situ ada yang namanya menu RAPBS RKAS. Coba diklik. Oke. Klik di menu RAPBS RKAS-nya. Oke. Coba diklik menu RAPBS RKAS. Perhatikan lagi ya, kecamatan, nama sekolahnya. Bisa jadi dia kadang ada dua nama sekolah yang sama tapi kecamatannya beda. Tuh, jam tadi tuh. Coba nanti saya filter lagi nanti. Oke, sekarang kita masuk ke menu RAPBS RKAS. Oke. Di menu RAPBS RKAS ini kita menginput yang namanya kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu mau melaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Misalnya mau ATK rutin, terus kegiatannya ATK rutin, terus kegiatannya PPDB, ujian, itu semua kita input di RKAS. Oke, ini bisa jadi ya, ada 3 jenis nih kegiatan. Yang pertama itu satu kegiatan hanya untuk satu kode rekening dan satu belanja. Contohnya seperti listrik. Kegiatannya listrik, tapi rekeningnya pasti listrik. Nah, itu nggak boleh dimasukin yang namanya ATK, masukin ke listrik itu nggak boleh. Itu satu kegiatan untuk satu kode rekening belanja. Terus ada juga yang kedua, satu kegiatan untuk beberapa kode rekening belanja. Dia banyak belanjaannya. Satu kegiatan untuk beberapa kode rekening belanja. Contohnya PPDB. Kegiatannya PPDB. Nah, kode rekening belanjanya itu bisa banyak tuh. Ada yang ATK-nya ada, makan minumnya ada, fotokopinya ada, untuk spanduknya ada itu. Satu kegiatan bisa banyak untuk kode rekening belanja. Oke. Dan satu lagi kebalikannya, satu kode rekening belanja itu bisa untuk banyak kegiatan. Satu kode rekening belanja bisa banyak untuk kegiatan. Contohnya kode rekeningnya alat tulis kantor. Kegiatannya pasti banyak tuh. Ada yang PPDB-nya, ada ujiannya, ada ATK-nya. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, intinya khusus ATK, khusus alat tulis kantor, itu jangan dibuat langsung satu paket gitu ya. Tapi harus dirinci per kegiatan, harus dibuat per kegiatan. Misalnya PPDB, ATK-nya apa aja gitu. Jangan dibuat misalnya satu kode rekening ATK untuk semua kegiatan, jangan. Harus dicas. Oke, biar nanti pemeriksa tahu, PPDB, misalnya PPDB, ATK-nya segitu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya buatnya global, satu global dimasukin semua kegiatan di satu kode rekening, itu nanti bingung nanti. Mana yang untuk PPDB, mana yang untuk ujian, yang lainnya pasti Bapak Ibu nggak tahu tuh misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu buatnya per kegiatan, misalnya PPDB ada ATK-nya, ATK rutin ada ATK-nya. Nah, itu nanti terfilter sendiri di aplikasi nanti, di laporan Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba. Oke, saya kembali lagi ke aplikasi. Di RKAS ini ada 2 tabel. Yang pertama ada tabel APBD, ini tabel APBD. Oke. Yang kedua, di bawahnya ada APBD detail. Oke. Di atasnya ada tabel APBD, di bawahnya ada tabel APBD detail. Oke. Ini satu rantai ya, istilahnya satu rantai APBD sama APBD detail. Di APBD, di APBD ini kita tempat penginputan yang namanya kegiatan-kegiatan tadi.
Misalnya di APBD, kita klik tambah, pilih kegiatannya PPDB nih, kegiatannya PPDB. Nah, APBD detailnya apa aja gitu contohnya. Misalnya mau untuk dianggarkan 2001 untuk PPDB apa aja. Di bawahnya detail baru ada dibuat untuk ATK-nya, untuk fotokopinya dan yang lain-lain gitu. Jadi dia satu rantai. Nah, sebelum kita ke pengeluaran, coba perhatikan, sebelum kita ke pengeluaran, di bawah sekolah, perhatikan, di bawah sekolah ada baris jenis. Di bawah sekolah ada baris jenis. Di bawah sekolah ada baris jenis, perhatikan. Coba Bapak Ibu pilih jenisnya. Klik jenisnya. Yang ini. Yang ada panah kecil ke bawah ini, diklik kotak kecil ini, diklik. Ini muncul penerimaan dan pengeluaran. Oke. Muncul penerimaan dan pengeluaran. Oke. Nah, jenisnya yang tahap awal, pilih yang penerimaan, diklik aja. Tuh. Klik penerimaan. Oke. Saya ulangin lagi, di baris jenis, klik, pilih penerimaan. Oke. Di baris jenis, pilih penerimaan. Sudah? Terus sumber dana, di bawahnya ini ada sumber dana. Ini Bapak Ibu nggak perlu dipilih ya. Ini gunanya nanti untuk filter. Bisa jadi kan inputan Bapak Ibu nanti banyak nih di sini nih. Bapak Ibu pengen tahu yang bos reguler apa aja, yang bos afirmasi apa aja gitu. Nah, bisa difilter dari sini. Cuman kalau di awal pasti semua datanya masih kosong kan. Jadi yang sumber dananya nggak usah dipilih. Jenisnya aja, pilih penerimaan. Jenis pilih penerimaan. Oke, jenis pilih penerimaan. Oke, sudah. Kalau sudah dipilih penerimaan, di tabel APBD, nih di tabel APBD ini, di tabel APBD, coba Bapak Ibu klik tambah. Oke. Coba klik tambah di tabel APBD. Oke, klik tambah di tabel APBD. Oke. Oke. Oke, klik tambah di tabel APBD. Sudah, klik tambah di tabel, saya ulangin lagi. Tambah di tabel APBD. Oke, programnya kita jangan sisa tahun lalu dulu ya. Kita pilih yang bantuan operasional sekolah yang kode 3. Oke, coba semuanya langsung pilih kode 3 bantuan operasional sekolah. Oke. Pilih kode 3, pilih bantuan operasional sekolah. Subprogramnya dipilih. Oke. Karena afirmasi kinerja kita belum tahu ya. Jadi pilih yang bos reguler. Oke, programnya dipilih kode 3 bantuan operasional sekolah. Subprogramnya dipilih 01 bos reguler. Untuk komponen ini diabaikan aja ya, Bapak Ibu jangan rubah-rubah, biarin aja sudah otomatis. Oke, karena sebenarnya penerimaan itu nggak ada komponennya. Cuman di aplikasi dia harus ada dia biar dia bisa nyimpan, itu aja. Oke. Keterangannya diketik aja, dibuat aja. Penerimaan, pendapatan,
dana bos reguler penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Oke, coba. Penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Oke. Penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Oke. Penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Programnya dipilih bantuan operasional. Programnya dipilih bantuan operasional sekolah. Subprogramnya dipilih bos reguler. Oke, komponennya sudah otomatis. Keterangannya dibuat penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Kalau sudah, klik simpan. Oke, kalau sudah, klik simpan. Kalau misalnya ada data yang mau dirubah, tinggal klik ubah. Oke. Oke. Sudah? Setelah itu, barulah kita input yang namanya nilainya berapa penerimaan untuk tahun 2021-nya. Oke, barulah kita input penerimaan untuk tahun 2021-nya. Berarti kan ini penerimaannya sesuai dengan cut off 31 Agustus 2020 ya. Oke. Nah, kalau kita langsung misalnya ini kan APBD tadi udah kita simpan nih, bantuan operasional sekolah. Kalau kita langsung tambahkan di APBD detail, itu dia aplikasi pasti nolak. Anda belum kegiatan, maksudnya Anda belum memilih ini yang di atas tadi belum dipilih. Jadi dia nggak bisa. Oke. Nah, sebelum ke APBD detail, Bapak Ibu, yang pertama setelah simpan, klik lagi nih yang ini yang di atas. Dia kan satu rantai nih antara APBD sama APBD detail. Oke. Coba diklik. Oke, coba diklik sampai warnanya merah. Diklik sampai warnanya merah. Oke. Setelah itu baru klik tambah di APBD detailnya. Oke. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, saya lupa tadi yang dari Dinas Pendidikan ini Pak Sarwoko ya? Iya, Mas. Oh ya Pak ya, Pak Sarwoko. Oke. Nah, di sini kan saya nggak munculkan otomatis nih penerimaannya. Kalau Bapak mau munculkan nanti, misalnya takut setelah ada salah nginput, itu nanti mau nggak saya buatin langsung otomatis langsung muncul angkanya gitu per sekolah. Itu untuk pendapatannya, Mas? Ya. Itu untuk untuk pendapatannya. Oh, boleh. Nah, nanti saya minta Excel-nya aja nanti, misalnya sekolah A berapa pendapatannya gitu untuk tahun 2021 gitu. Ya. Cuman biar ya. Ketika nanti ada perubahan, ya kita kan tahun 2021 ini kan di tengah jalan, nanti di tahap 3 kan pendapatannya berubah. Nanti bisa dirubah atau itu? Bisa diupdate lagi nanti. Ya. Termasuk kita kan punya saldo tahun 2020. Ya, benar. Bisa.
Oh ya. Bisa. Nah, khususnya saldo nih, takutnya nanti ada salah-salah input. Kan kalau dari Pak Sarwoku kan berarti udah dari audit BPK kan? Iya. Nah itu nanti saya minta datanya nanti. Nah kalau yang sekarang kita coba input manual aja biar tahu kalau manualnya mana inputnya. Gitu. Oh ya, siap. Ya. Oke, saya ulangin lagi. Klik di yang tadi, yang di atas ini diklik, terus klik tambah di APBD detailnya. Oke. Nah, di atasnya ini ada header, ada rekening, ada uraian, ada volume satuan, ada harga satuan, ada total, ada simpan, ada batal. Oke. Yang header ini diabaikan aja, nggak usah diklik, biarin aja. Ingat ya, headernya diabaikan aja. Nah, setelah itu di bawah header ada rekening. Coba Bapak Ibu klik kotak titik 3 di baris rekening. Ini kan ada kotak titik 3 nih, coba diklik. Oke. Kotak titik 3 ini diklik. Terus muncul ya. Muncul satu kode rekening pendapatan. Oke. Kalau misalnya sudah muncul, yang di atasnya Bapak Ibu nggak perlu pilih ya, struk, kelompok, jenis objek nggak perlu. Karena dia cuma ada satu kode rekening. Kecuali kalau kalau rekeningnya banyak. Kalau rekeningnya banyak, baru nanti Bapak Ibu bisa filter dari atas. Ini yang di atas ini gunanya untuk filter aja. Nah, kalau udah muncul pendapatan hibah dana bosnya, coba diklik. Oke, pendapatan hibah dana bosnya diklik. Terus di bawahnya ada tombol pilih nih. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ketemu tombol pilihnya, coba itu mungkin resolusi laptopnya besar mungkin. Coba dikecilin resolusinya. Jadi 80% atau berapa gitu. Atau tekan kontrol, terus tekan tanda minus itu, tanda kurang itu. Kontrol min gitu. Nanti dia kecil seperti ini nih. Nah tuh, resolusi yang ini nih, dia besar dia. Kalau yang nggak nampak pilihnya. Oke, klik pilih. Nah, sampai seperti ini nanti. Oke, bisa, Bapak Ibu? Pilih rekeningnya, saya ulangin lagi. Klik dulu yang tersimpan tadi, tambah di APBD detailnya, pilih rekeningnya, oke, klik rekening, terus klik pilih, sampai muncul dia tampilannya seperti yang saya nih, seperti contoh saya. Oke, uraiannya, terus di bawah ada uraiannya. Uraiannya dibuat aja sama seperti tadi. Uraiannya dibuat penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Oke. Dibuat penerimaan pendapatan dana bos reguler tahun 2021. Oke. Di sini di bawahnya lagi ada volume satuan. Ada sekitar mohon izin bertanya Pak, untuk uraian itu apakah harus selalu sama dengan apa yang diterangkan? Contoh seperti penerimaan pendapatan dana bos reguler ketika ditulis di penerimaan dana bos reguler tahun 2021 boleh atau tidak? Boleh. Yang penting dia ada keterangannya ya bos reguler tahun 2021 pun boleh.
penerimaan bos reguler tahun 2021 boleh. Kalau mau ikut contoh saya boleh. Gitu. Asalkan jangan uraiannya itu cuma strip, nah itu baru nggak boleh. Oke? Uraiannya sudah dibuat, volume satuan, misalnya saya ada sekitar 100 siswa, volumenya dibuat 100, satuannya dibuat siswa. Oke. Volumenya 100, satuannya siswa. Yang ini, yang kolom kelompok kedua sama ketiganya nggak usah diisi. Cukup yang di awal aja nih. Kolom pertama sama kolom kedua nih, 100 siswa. Oke. Nah, harga satuannya Pak Saroko, kalau untuk Kabupaten Wonogiri, kalau SD per siswanya berapa ya? 940. 940.000 ya? Iya. Oke, berarti harga satuannya sesuaikan 940. Oke. Kalau yang SMP? 1.160.000. Oke, berarti kalau SMP dibuat 1.160.000 di sini ya. Oke, kalau SD dibuat 940.000, sesuaikan aja ya. Nah, totalnya nih, ingat totalnya. Ini totalnya semuanya. Total anggaran 1 tahun untuk bos regulernya. Oke. Setelah itu simpan. Klik simpan. Makanya nanti ini, kalau misalnya nanti di otomatis, nanti Pak Saroko ini langsung otomatis muncul nanti. Nanti sekolah tinggal klik simpan aja nanti. Oh ya, siap. Oke. Klik simpan. Oke, sudah diklik simpan. Bisa disimpan, Bapak Ibu? Kelihatannya sudah Mas, sudah pada anteng. Bisa. Udah. Nah, berarti saya yang belum nggak bisa nyimpan. Lanjut. Nah, itu kan. Oke, tunggu. Berarti koneksi saya nih. Sebentar. Saya tambah dulu, saya tambah ulang. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, user saya hilang rupanya.
Oke, sebentar. Tambah. Oke, saya lanjut. Oke, setelah penerimaannya dibuat, penerimaan regulernya, kita input lagi nih. Input lagi yang khusus untuk sisa dana bos. Sisa dana bos reguler. Oke. Kita input lagi. Tambah lagi di APBD-nya. Kita ke menu APBD lagi. Tambah di APBD-nya. Klik tambah. Oke. Oke. Klik, jangan di APBD detail ya. Kalau misalnya klik tambah di APBD detail untuk sisa tahun lalunya, nanti dia masuknya ke sini, dia bos reguler. Oke, jadi tambah di APBD-nya. Tambah di APBD-nya. Pilih programnya sisa tahun lalu. Oke. Programnya dipilih sisa tahun lalu. Oke. Programnya dipilih sisa tahun lalu. Subprogramnya dipilih. Nah, ini Pak Sarwoko, ada sisa yang afirmasi kinerja sekolah masih ada nggak? Ya, gimana Mas? Sisa yang untuk afirmasi kinerja sekolah itu ada ya? Ada. Ada ya? Oke. Oke, berarti kalau misalnya nanti sekolah ada dua-dua nih, misalnya ada reguler, ada afirmasi, pilih dulu regulernya ya. Oh iya. Jangan digabung. Oh iya. Nanti saya contohkan, oke? Contohnya sisa bos reguler, keterangannya dibuat aja. Sisa dana bos reguler tahun 2020 gitu. Sisa dana bos reguler tahun 2020. Oke. Jadi programnya sisa tahun lalu, subprogramnya sisa bos reguler, komponen sudah otomatis, keterangannya dibuat sisa dana bos reguler tahun 2020. Kalau sudah, simpan. Oke, berarti kita sudah ada dua data nih. Yang pertama bos reguler tahun berjalan, yang kedua sisa tahun sebelumnya, sisa tahun lalu. Oke, sama penginputannya seperti yang tadi. Oke, sama penginputan setelah kita input di APBD-nya, jenis penerimaannya sisa tahun lalu, klik sisa tahun lalunya, tambah di APBD detailnya, pilih rekeningnya. Oke, saya ulangi lagi, klik sisa tahun lalu, tambah di APBD detail, pilih rekening. Oke, muncul langsung dia kode rekeningnya sisa dana bos. Ada muncul sisa dana bos? Klik sisa dana bosnya, klik pilih. Uraiannya sama aja seperti yang tadi. Sisa dana bos reguler tahun 2020. Oke. Untuk volume satuan khusus sisa itu Bapak Ibu jangan dibuat per siswa, karena dibagi per siswa nggak akan dapat berkoma-koma dia. Jadi dibuatnya volumenya 1 tahun gitu. Oke. 1 tahun. Cuman ini nanti saya otomatiskan juga nanti. Oke. Harga satuannya
harga satuannya ini langsung totalnya, total saldo tahun lalunya berapa, sesuai dengan audit BPK. Misalnya saya ada saldo saya ada 2 juta misalnya, soalnya dibuat 2 juta. Kalau misalnya Bapak Ibu ada koma, ada saldonya itu pakai koma, dibuatnya jangan dibuat koma gini, misalnya ada koma 50, bisa koma, tapi titik 50 gitu. Juta, 5 gitu. Kalau dibuat Bapak Ibu ketik koma dia nggak bisa, aplikasi nggak bisa dia, karena sudah disesuaikan, harus kalau koma itu titik. Oke. Kalau sudah simpan. Kalau sudah simpan. Oke. Kalau sudah disimpan. Nah, ketika Bapak Ibu kalau sudah simpan, nanti dari tim adminnya sudah nampak. Apa inputan sekolah sudah nampak. Nanti Pak Saroko nanti saya bagikan untuk khusus user adminnya, nampak semua inputan sekolah gitu. Oh ya, siap. Nah. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan sisa tahun lalunya bos reguler ya. Kalau misalnya ada lagi sisa bos afirmasinya jangan tambahkan di sini. Jangan tambahkan di detail regulernya, tapi tambahkan di APBD-nya. Tambah di APBD-nya, pilih programnya sisa tahun lalu, subprogramnya misalnya sisa bos afirmasi. Kayak dibuat di sini. Sisa dana bos afirmasi tahun 2020. Oke, kalau misalnya ada afirmasi ya, jangan digabung. Karena nanti kalau digabung, secara total dia pasti angkanya sama. Cuman dari pemisahan nanti bingung. Yang afirmasinya berapa, regulernya berapa, nanti nggak ketahuan gitu. Jadi harus dipisah. Kalau sudah, simpan. Oke. Kalau setelah itu baru afirmasinya diklik, sama seperti tadi. Tambah di APBD detailnya. Pilih rekeningnya. Uraiannya dibuat. Sisa bos afirmasi tahun 2020. Volumenya sama, dibuat 1 tahun. Harga satuannya misalnya 200.000. Kalau sudah, simpan. Oke. Kalau mau Bapak Ibu mau merubah, kalau misalnya mau merubah yang di atas, klik yang di atas ubah. Oke. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya di sini datanya udah ada, jangan hapus yang di atas ya. Kalau hapus yang di atas, yang ke bawahnya kehapus juga nih. Oke. Kalau misalnya ada kesalahan di sini, cukup di bawahnya aja diubah atau dihapus gitu. Contoh nih, saya hapus nih. Saya hapus. Tuh, otomatis dari bawahnya terhapus juga dia. Tapi kalau kita hapus yang bawah ya cuma yang bawahnya aja terhapus gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu di penerimaan? Nanti penerimaan ini angkanya mau saya otomatiskan nanti, biar nggak ada kesalahan gitu. Itu memang di penerimaan itu memang afirmasi kinerja memang harus dimasukkan, gitu. Tidak khusus bos reguler gitu ya? Enggak, tergantung. Kalau Bapak ada yang namanya bos afirmasinya, berarti dibuat afirmasi. Cuman kalau cuman reguler aja, berarti regulernya aja gitu. Tergantung di sekolahnya, kalau ada afirmasi, ada kinerja, ya berarti harus terpisah tuh antara reguler, afirmasi, sama kinerja gitu. Tapi aplikasi ini hanya untuk satu domain bos reguler saja, untuk satu aplikasi, atau satu aplikasi bisa untuk
bos afirmasi dan kinerja juga? Bisa. Semua bisa. Kan di sini kan ada pilihannya tuh. Untuk afirmasi, nih di programnya. Nah, di sini kan ada afirmasi kinerja, satu aplikasi semua, Pak. Sementara cukup. Makasih. Iya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah nginput gitu, saya bisa ngelihat dari user admin ya. Nanti oke. Nah, nih. Ketika pakai user admin, nanti semua muncul nih. Tuh, semua sekolah muncul. Nanti bisa ngelihat dari sini. Bisa difilter penerimaan reguler. Oke. Ini udah ada yang sampai pengeluaran. Oke. Ini ada kosong. Tes, Bapak Ibu dengar suara saya? Ya, dengar. Oke, dengar.